Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jadi kita akan Jelas, Pak. lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita melanjutkan materi tentang Fundamental of Information System ya, dimana kita akan memasuki pekan ke-8 atau boleh dibilang setelah UTS ini berarti di second half ya. Artinya kita masih ada 7 pertemuan lagi ke depan untuk kemudian sampai pada ujian akhir semester. Nah, sebelumnya mungkin saya mau discuss terlebih dahulu dengan teman-teman di sini. Yang kemarin ada kendala dengan UTS ada tidak? Nggak ada, Pak. Aman ya. Aman. Ada yang merasa bingung atau enggak? Maksudnya kemarin tuh ada yang merasa kebingungan saat tiba-tiba masuk dan waktunya habis. Ada yang kayak gitu enggak? Ada, Pak. Ada. Siapa nih? Nadia ya? Bukan, Pak. Aku mah paling pertama. Nadia Itu, paling Pak, pertama selesai ya? terus, Pak. Iya. Nggak tahu. Soalnya kan aku nggak lihat detiknya. Mungkin, apa namanya, bisa langsung out kan. Tapi pas aku lihat langsung detiknya, itu ternyata langsung ngisi. Jadi di awal nggak lihat tanggal juga, Pak. Oh iya, tapi kamu langsung isi ya Nadia? Iya, aku ngisi di awal. Awal banget, Pak. Ya nggak apa-apa sih. Sebetulnya waktunya kan dari jangka waktu harinya itu kapan saja bisa mengerjakan hari tersebut. Tapi begitu mengerjakan waktunya itu 1 jam kayak gitu. Iya, Pak. Nah ini ada beberapa teman yang nggak bisa atau bukan nggak bisa ya, maksudnya sudah login terus kemudian keluar karena dia nggak tahu kalau itu sistemnya udah jalan dan ketika mau coba lagi nggak bisa karena saya kasih batas hanya 1 kali bisa mengerjakan gitu. Nah ini ada permintaan dari teman Anda yang ingin ada semacam apa ya, susulan nih buat teman Anda yang kemarin ada yang mati lampu juga katanya kan informasinya. Ada yang nggak sempat Iya, ngerjain dan lain sebagainya nih. Cuman saya minta izin nih sama teman-teman di sini, boleh atau enggak yang untuk kasih kesempatan untuk teman-teman Anda untuk ngerjain lagi, boleh nggak? Boleh aja, Pak. Pak. Boleh, Pak. Kita saling membantu, Pak. Boleh, Pak, boleh. Kita kan baik hati kan tidak sombong. Alhamdulillah. Ya kalau boleh, berarti nanti saya umumkan di grup. Saya kasih waktu mengerjakan mungkin 1 hari saja kali ya. Jadi sampai besok malam silakan mengerjakan gitu ya. Yang mudah-mudahan sih nggak mati lampu lagi gitu. Tapi yang teman-teman di sini udah memahami berarti ya cara aturan mainnya gitu ya. Ngerti, Udah, Pak. Pak. Ngerti, Pak. Oke, nah sekarang saya mau coba share terkait dengan perkuliahan kita nih ya, sama e-learning. Nah ini e-learning kita, kemudian kemarin Fundamental of Information System, ini untuk kelas umum, itu ada ujian tengah semester, dan alhamdulillahnya sih banyak yang mengerjakan ya. Cuma ini mungkin ada yang beberapa yang kurang normal nih. Contohnya saya mau konfirmasi aja sih. Kayak Nadia nih, kamu udah selesai beneran 28 menit ngerjain ya? Halo Nadia.
Kenapa Pak? Nadia mana, Pak? Nadia Tadi mana Arifa. Pak? Arifa. Ada Iya, dua ya aku. Nadia ini. Kenapa Pak? Nadia Arifa ngerjainnya 28 menit selesai berarti ya? Iya. Oke. Terus ada Siva. Ada Siva nggak di sini? Ada, Pak. Siva. Iya. Siva ngerjain 10 menit selesai. Iya. Beneran Siva? Iya, Pak. Oh, alhamdulillah ya kalau bisa sih. Oke. 10 menit selesai. Good Siva. Lalu ada siapa lagi ya? Yang agak sedikit unik-unik sih. Enggak sih, emang berarti soalnya emang saya kayaknya terlalu mudah ya bikin soalnya ya. Enggak juga, Pak. Ya kalau dilihat di sini, Tapi isinya banyak Pak. saya ngeliat di sini ada yang 25 menit selesai ya. Mungkin UASnya kita coba lebih persulit lagi ya. Jadi biar lebih lama ngerjainnya. Oke. Terus terkait dengan perkuliahan, kemudian ada kehadiran mahasiswa. Saya ingin konfirmasi pada Anda sih sebetulnya. Mungkin di sini ada Fundamental of Information System. Salah. Maaf. Nah, ini saya ada apa namanya? Attendance ya. Nah, ini silakan dicek. Coba nanti kalau misalkan ada yang tidak sesuai, silakan kirim pesan ke saya ya. Mohon maaf sebentar. Suara anak saya terdengar nggak sih? Iya Pak, Dengar, jelas Pak, banget. jelas, Pak. Sebentar ya, saya bicara baik-baik ke anak saya dulu. Enggak apa-apa, Pak, jadi backsound. Nggak boleh gitu, Bunga. Ya udah. Emang baru bangun soalnya anak-anak saya. Tadi tidur sore hujan kan. Jadi sekarang masih lagi apa namanya? Lincah-lincah ya. Oke. Ini ada beberapa kehadiran nih ya. Nanti silakan dilihat. Ini yang pertama. Kemudian ini urut berdasarkan NIM ya. Kemudian ini yang kedua. Ya wis rajin ya hadir terus ya. Alhamdulillah, Pak. Lalu halaman ketiganya ini. Lalu halaman Dikirimnya di chat ya, Pak? saya share screen kan? Enggak, ya di share screen. Maksudnya aku ada yang belum ditulis hadir pada hari. Iya ya, boleh lewat chat pribadi aja langsung ke saya nggak apa-apa. Iya, oke, Pak. Ya nanti saya koreksi. Karena ini sekarang sistemnya agak sedikit berbeda ya. Jadi begitu diedit nanti jadi hadir semua gitu. Saya juga aneh. Terus ini yang halaman terakhir ya. Siva Laode hadir terus ya. Oke. Sudah cukup? Apa ada yang mau diulang? Ulang, Pak. Ada Pak. Saya ulang ya. Ini halaman pertama. Lalu ini halaman kedua. Lanjut di halaman ketiga. Lanjut di halaman keempat. Cukup? Oke.
Cukup? Ada yang mau diulang lagi? Enggak ya? Halo? Saya cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Kalau yang ujiannya yang gagal itu ada Tiaul yang belum ngerjain ya. Atau yang udah pernah nyoba tapi kayaknya gagal deh gitu. Ada Tia Wulan sama Christophorus Ferdinand, ada di sini nggak? Ada, Pak. Mana? Coba tadi bicara lagi. Ada, Pak, Tia Wulan. Kamu kenapa, Tia? Aku udah masuk, gak tahu di waktu, jadi gak sengaja kekeluarin, Pak, pas lagi ngerjain teh. Oh iya. Tapi tadi udah tahu ya teman-teman udah pada ngebolehin kalau ada ujian lagi, udah tahu ya? Iya, Pak, udah tahu. Nanti waktunya cuma 1 hari ya. Berarti kamu Iya, harus Pak. ngerjain waktunya dari sekarang sampai besok malam, sampai jam 12 malam besok ya. Kamu kerjain waktunya cuma 1 jam ya. Iya. Oke, sebentar. Kalau Christophorus Ferdinand ada nggak? Gak masuk. Pagi Kayak Kayaknya dia pagi, Pak. Kayaknya pagi ya. Oke. Kalau gitu, tapi dia ada di grup kita kan? ada Pak, ada. Ada, Pak, ada. Oke, saya coba masuk dulu, kemudian saya setting kuisnya ya. Setting kuisnya, timingnya saya perpanjang sampai besok tanggal berapa ya? Bapak. Ya ya, Berarti nilainya belum keluar, Pak, sampai nunggu yang lain kelar dulu. Yang belum ya. Nanti nunggu ya. Paling lambat tanggal 15. Tapi saya paralel juga bisa saya keluar, saya kasih nilai sih gitu. Rencananya saya malam ini juga mau menilai ya. Kalau yang lain nggak akan ada yang ulang kan? Paling cuman Tia sama Christopher aja ya. Yang lain ada yang mau ngulang nggak? Oke. Nggak ada sepertinya Pak. Saya kasih waktu sampai besok malam. Tuh. Sampai jam 12 teng. Terus waktunya tetap 1 jam. Terus item allowed-nya saya tambah jadi 2. Highest grade. Oke. Kalau yang lain yang nggak mau nyoba, nggak usah dicoba lagi ya. Oke, saya save terus return to course. Coba Tia dilihat lagi apakah sudah bisa dibuka. Ya Tia. Tapi jangan diklik ngerjain ya, cuma dilihat dulu udah bisa dibuka lagi atau enggak gitu. Halo Tia. Iya, udah ada, Pak. Udah. Kalau nanti ya dikliknya setelah selesai perkuliahan ya. Iya, Pak. Oke. Kita langsung saja masuk. By the way, saya udah pernah ngasih tugas belum ya? Belum, Pak. Sepertinya Belum ya? Pak. Belum. Asik, bagus. Berarti saatnya ngasih tugas ya. Sebelum ngasih tugas, saya kasih materi sedikit. Slideshow. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Belum? Belum, Pak. Belum gerak, Pak. PPT-nya, Pak. Oh, PPT-nya udah kelihatan berarti dong. Cuman nggak gerak aja ya. Iya, nggak Oke. gerak. Sip. Jadi kita akan
Masih bersama saya lagi di second half ini. Lalu silabusnya apa saja? Kita akan bahas apa saja. Pertama kita akan bahas tentang e-commerce dan enterprise system. Lalu dilanjut dengan business intelligence and analytics ya. Jadi nanti kita belajar gimana sih caranya melakukan proses analisis ya, analitik ya, proses analitik dan kemudian menggunakan aplikasi namanya business intelligence. Kurang lebih berkaitan dengan dashboarding, kemudian penampilan laporan dan lain sebagainya. Di pekan ke-10 kita akan membahas tentang knowledge management dan sistem informasi yang secara spesial ya, atau secara spesifik ya, apa saja sistem informasi di dalamnya. Knowledge management ya berkaitan dengan KIBI ya, knowledge base ya. Jadi apa yang kita ketahui terkait dengan pengoperasian sebuah aplikasi atau program kemudian dicatat untuk kemudian disimpan dalam sebuah knowledge management. Di pekan 11 kita akan bahas tentang system development, bagaimana sebuah sistem itu dikembangkan dari tahap awal sampai tahap akhir, baik bentuknya yang iteratif atau berurut ya, atau orang lebih kenal dengan istilah waterfall ya, salah satu metodenya gitu ya. Nah, atau yang sekarang sedang itu dengan menggunakan metode agile. Di metode agile itu ada beberapa ya, ada extreme programming, ada yang menggunakan Scrum dan lain-lain. Nanti kita bahas. Di pekan 12 kita akan bahas tentang cybercrime dan keamanan sistem informasi. Karena perlu untuk Anda ketahui ya, banyak serangan cyber sekarang, kemudian jenisnya bermacam-macam, korbannya pun banyak berjatuhan, dan apa saja yang perlu dijaga sih dalam ketika kita misalkan mengembangkan sebuah sistem atau kita mengamankan sebuah data dalam sebuah sistem dan lain sebagainya. Di pekan ke-13 kita akan belajar sedikit tentang hal-hal yang sifatnya ethical atau etika ya. Lalu ada legal atau dalam hal hukum, dan juga isu-isu sosial terkait dengan sistem informasi ya. Kalau di Indonesia kita sekarang kenalnya apa ya? Kalau misalkan dikaitkan dengan sistem informasi, mungkin Anda memahaminya hanya undang-undang ITE ya. Atau yang sekarang sedang ada namanya undang-undang PDP. Nah, ada yang tahu nggak RUU PDP? Nah, kira-kira PDP apa nih? Ada yang tahu nggak? Nanti harus Anda bisa ikuti ya, bukan harus sih. Anda bisa ikuti. PDP itu namanya perlindungan data pribadi. Ya, kalau lebih seperti itu. Ada yang pernah contohnya ya, misalkan apa? Ada yang pernah punya pinjaman online nggak? Ada yang mau berbagi nggak yang punya pinjaman online siapa? Atau yang pernah gini deh, jangan pinjaman online lah. Atau Anda pernah nggak merasa atau pernah mengalami di telepon atau dikasih SMS sama seseorang yang bilang bahwa teman Anda berhutang, terus minta tolong ke kita untuk ngomongin ke orang tersebut kalau dia punya utang. Ada nggak? Ada Pak, pernah. Ada Pak. Bukan. Kalau itu sering ya biasanya ya, Rani, Bunga tuh ya, Jawis juga ya, Nadia. Itu karena memang di kita perlindungan data pribadinya masih belum maksimal dan memang belum ada undang-undangnya. Baru nanti akan lebih dispesifikkan di rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ya. Jadi kedepannya sebetulnya tidak diperbolehkan kalau kemudian misalkan kontak yang ada di HP kita di-share ke ya kayak pinjaman online dan lain sebagainya gitu. Atau misalkan apa ya, hal-hal lain lah yang terkait dengan isu-isu hukum gitu ya. Anda juga misalkan contohnya ketika mengembangkan sebuah sistem informasi,
ada aturan-aturannya. Contohnya misalkan ada bangun aplikasi Android, terus Android tersebut biasanya ada term and condition ya. Ingat nggak kalau misalkan Anda nginstal sesuatu lah Android atau aplikasi itu kan ada term and condition sebetulnya ya. Yang Anda lakukan apa biasanya? Dibacakan ya? Iya, Pak. Iya, Dibaca Pak. dari awal sampai akhir kan. Cuman kalau nginstal program saya yakin kayaknya nggak dibaca deh. Yang penting dicentang terus next gitu kan. Iya, Pak. Biasanya gitu, Pak. Atau misal aplikasi, ya kayak aplikasi pinjol kan sebetulnya ada tuh term and condition. Bahwa misalkan diizinkan untuk akses phone book dan lain sebagainya. Dia diizinkan untuk mengakses apa contohnya apa lagi? Lokasi, terus mengakses apa lagi tuh? Hard disk ya atau foto gitu kan? Sama Anda izinkan gitu kan? Iya, Pak. Sering, Pak. Itu salah satunya ya. Cuman memang nanti kedepannya akan lebih ketat lagi. Nah itu terkait dengan isu di ethical, legal, and social issue. Dan di pekan ke-14 kita akan coba bikin kuis ya. Bikin kuis sebelum di terakhir kita akan melakukan UAS. Oke. Langsung ke materi pertama ya, dan sekaligus dari tugas Anda. Tugasnya simple nanti ya. Tugasnya saya kirim di chat. Pak, itu dikirim ke e-learning apa dikirim lewat email ke saya, ke sini saja. Atau mau di e-learning aja biar gampang? Di e-learning aja, Pak. Oke, nanti saya buatkan, akan dibuat di e-learning. Siap. Saya akan buat di e-learning ya. Saya baru ingat kalau ada e-learning. Jadi Anda buat presentasi tentang e-commerce ya, yang mencakup B2B, B2C, C2B, C2C. Ada yang sudah tahu apa itu B2B, B2C, C2B, C2C? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau gitu kita bahas ya. Itu semacam bank ya, Pak? Bukan. Oh, bukan. Kita lanjut ya. Bukan bang. Oke, jadi kita akan belajar tentang yang namanya electronic commerce atau e-commerce ya. Electronic commerce atau e-commerce itu adalah sebetulnya dia melakukan proses aktivitas-aktivitas bisnis lah, kurang lebihnya seperti itu. Ya bisa jual beli dan transaksi-transaksi yang lainnya. Ya. Bisa juga distribusi, kemudian membeli, menjual, memasarkan, dan juga memberikan layanan ya, baik itu produk maupun services atau layanan itu sendiri secara elektronik melalui jaringan komputer. Nah itu kurang lebih seperti itu pengertian electronic commerce ya. Aktivitas bisnis yang dilakukan yaitu pendistribusian, pembelian, penjualan, pemasaran, kemudian memberikan layanan atau produk ya secara elektronik melalui jaringan komputer. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalamnya ada beberapa macam jenis ya. Ada business to business ya, atau dikenal dengan B2B. Nah, sekarang sudah tahu ya, B2B itu apa ya? Tahu, Pak. Bukan bank ya, business to business. Ya, Pak, Lalu ya. ada business to consumer. Ya. Business to consumer. Jadi dari bisnis ke konsumen. Lalu ada konsumen ke konsumen. Nah, di sektor public sector itu ada government atau pemerintahan ke bisnis. Ada juga pemerintahan ke masyarakat
dan juga ada pemerintahan ke pemerintahan. Oke, menurut Anda contohnya yang government to citizen gitu, di Karawang sudah punya nggak e-commerce-nya? Government to citizen, ada nggak? Ada. Anda sekarang kalau mau bayar pajak udah nggak susah lagi. Nah itu salah satunya contohnya gitu. Kalau dulu kita harus datang ke kantor pajak dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada beberapa aplikasi. Itu salah satu contoh-contohnya saja ya. Oke. Nah perkembangannya ya ini lumayan besar ya sebetulnya. Kalau dilihat itu semakin meningkat ya bisnis to bisnis e-commerce ini gitu sebetulnya. Kalau boleh dibilang apalagi di masa pandemi ini tuh diakselerasi lah kurang lebih seperti itu. Diakselerasi sehingga orang sekarang lebih seneng belanja online itu sudah sesuatu yang biasa lah gitu. Walaupun ada yang sempat kalau kita lihat beberapa kasus kan ada yang sempat kaget ya karena memang begitu kita bicara tentang e-commerce, banyak persaingan, lalu yang terjadi perang feature gitu. Tapi masyarakat kadang nggak siap gitu. Yang nggak siapnya contohnya apa? Contohnya misalkan Anda pernah tahu COD nggak? Iya, Pak. Ya, cash on delivery. Iya kan? Nah, cash on delivery itu kan bentuk electronic commerce juga kan sebetulnya. Cuman metodenya adalah penjual itu kita ya selaku pembeli itu tidak langsung membayarkan secara transfer tapi begitu barangnya datang baru kita bayar secara cash. Beberapa kasus masyarakat kita nggak siap ya, contohnya misalnya datang bukannya dibayar malah marah-marah gitu kan, katanya barangnya nggak cocok dan lain sebagainya. Yang kasihan adalah apa? Kurirnya kan. Ya. Karena kurirnya nggak tahu apa-apa secara sistem gitu. Ada yang pernah ngalamin ya? James pernah ngalamin gitu? Belum sih Pak. Yang sampai ya. Kadang nggak siap di kita gitu, kaget. Oh sistemnya seperti itu. Karena apa sebetulnya? Layanan e-commerce itu kan sebenarnya menyediakan ini ya, menyediakan bantuan lah. Ada knowledge manajemennya juga mereka gitu. Cuman kadang di masyarakat di kita mungkin bukannya mindset tadi saya bilang malas banyak yang komplain gitu, tapi lebih yang praktisnya saja yang dilakukan gitu, jadi nggak baca dokumen gitu. Padahal sebetulnya kalau dilihat di knowledge management contohnya baik Bukalapak atau Shopee atau yang lain sebagainya yang ada COD-nya pasti dijelaskan gitu, COD itu apa, syaratnya apa dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, ini kurang lebih bedanya ya. Kalau kita bicara tentang B2B, B2C, dan C2C. Jadi kalau B2B itu business to business, ya. Jadi nanti saya langsung contohkan saja ya ke websitenya seperti apa. Nanti Anda menilai B2B yang mana, B2C yang mana, C2C yang mana. Oke, kalau untuk e-government, kalau kita lihat ya, sekarang ada government to citizen, ada government to business, dan lain sebagainya. Kalau contoh langsungnya ya saat ini ya, kalau misalkan Anda pernah isi pajak belum? Laporan pajak. Ada yang pernah punya pengalaman laporan pajak belum? Pernah Pak. Paling pajak ini Pak buat perusahaan gitu. Iya. Oke, pajak perusahaan ya Bunga. Contohnya Bunga dulu ya, nanti ke Nadia. Pakai aplikasi apa Bunga? Enggak sih di website ya Pak kalau nggak salah. Iya, itu berarti web aplikasi website kan kayak gitu. Pakainya sama nggak pakai e-filing ini? Iya, kayak gitu deh tampilannya. Ya. BJP. Ya, itu sebetulnya adalah layanan untuk government to citizen gitulah sebetulnya. Atau bahkan mungkin kalau kita bicara kalau itu perusahaan ya bisa diartikan adalah government to business gitu. Oke. Nah, dia juga pernah ngisi SPT. Halo Nadia. Iya Pak ya. Pernah isi ya?
yang pakai e-filing ya? Iya, yang SPT tahunan. Betul. Nah, itu e-commerce-nya pemerintah juga. Lalu ada programnya yang dari Bapenda ya. Di Bapenda itu ada e-Samsat kalau tidak salah. Nah, itu juga kita sekarang bisa bayar pajak ya melalui aplikasi-aplikasi kayak Bukalapak dan lain sebagainya sudah bisa. Saya sudah pernah mencobanya gitu kan. Dan itu lumayan mudah, sangat mudah malahan gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke ngantri dan lain sebagainya, tinggal bayar saja. Oke. Lalu ada mobile commerce ya. Kalau mobile commerce ya sekarang sudah hampir semua ya, karena kalau Anda lihat aplikasi-aplikasi sekarang sudah ada di handphone ya. Ada Shopee, ada Bukalapak dan lain sebagainya. Materi selanjutnya Anda bisa baca ya. Karena mungkin ini sudah kebanyakan waktu kita tersita untuk tadi yang di depan ya, untuk apa namanya? Konfirmasi tentang nilai ya. Silakan Anda baca, nanti saya coba upload ya. Upload ke e-learning. Anda silakan bisa baca-baca, kalau misalnya ada kesulitan silakan Anda tanyakan ya ke saya. Oke. Nah, kita sekarang fokus ke tugasnya. Tugas Anda adalah ya, membuat presentasi tentang e-commerce ya, yang mencakup B2B, B2C, C2B, C2C. Jadi tugasnya adalah Anda akan diminta untuk membuat presentasi apa pengertiannya dulu ya, B2B itu apa, lalu contoh situsnya atau contoh aplikasinya gitu. Bentar ya sayang ya. Ada. Mohon maaf ya. Oke. Saya beri contoh seperti ini. Ayo kita diskusi. Kita diskusi ke saya ada beberapa situs, ada B2B market, ini namanya Indo Trading. Menurut Anda ini termasuk kategori yang mana? E-commerce yang mana? Halo? B, Pak. B2B, B2B ya. Karena ada tulisannya ya, B2B gitu. Nah, nanti silakan Anda cari lagi situs yang lainnya, atau kalau mau Indo Trading juga silahkan. Cuman Anda harus cermati dulu bagaimana cara pakainya, terutama ya, kemudian bagaimana cara transaksinya, kemudian juga cara pembayarannya seperti apa. Paham ya? Contoh ini saya mau belinya gimana sih caranya gitu. Apa saya harus daftar dulu atau bagaimananya? Kurang lebih seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak? jadi yang kita presentasiin tuh cara beli, cara pakai, sama apa tadi Pak? Cara bayar. Cara bayar. Anda lihat perbedaannya semacam ini. Kalau B2B biasanya dia itu tidak bisa langsung melakukan proses transaksi. Ya. Kalau kita lihat di salah satu contohnya ini seperti ini ya. Perbedaannya nih. Nah, kalau B2B itu biasanya proses pembeliannya ya itu bisa hari ke bulan. Ya. Kalau B2C itu hari ke minggu, kalau C2C itu bisa dari hours to days ya. Jadi sekarang kita klik, kemudian besok diterima bisa. Tapi kalau B2B biasanya minta penawaran dulu, ada proses purchasingnya, ada proses penawaran harga, ada proses bidding dengan yang lain, komparasi dan sebagainya. Kurang lebih yang B2B juga akan seperti itu. Oke. Balik lagi ke sini. Contohnya misalkan kita ada lihat ini ada apa ya?
Wah, macam-macam lah di sini sebetulnya. Kita cek contohnya, wah, saya mau cari sepatu safety lah gitu. Wah, ini ada sepatu safety, minta penawaran, biasanya gitu, ya kan? Minta penawaran, email, berapa piece gitu kan? Harganya nanti berapa gitu kan? Nanti bisa. Silakan dicoba. Kalau Anda bingung apa namanya cara pakainya, biasanya ada di sisi bantuan sih sebetulnya. Pasti website itu selalu ada bantuan ya. Anda lihat kan? Cara menggunakan fitur apa, kemudian cara menggunakan token penawaran atau cara memasang logo dan sebagainya, ini sebetulnya ada. Ini namanya knowledge base. Ini Indo Trading itu apa sih gitu kan, diterangkan gitu kan. Dan seterusnya. Cara menggunakan fitur buat penawaran. Nah, ini contohnya gini, buat penawaran, ada surat penawaran dan seterusnya. Jadi sudah disiapkan oleh si Indo Trading. Oke. Selanjutnya Zalora. Nah, ini kalau Zalora menurut Anda kira-kira aplikasi apa nih? E-commerce apa? B2C. Kenapa? Karena Kenapa B2C? karena yang belinya biasanya perorangan, bukan perusahaan atau bisnis. Bedanya apa dengan yang C2C? Gitu sih kalau customer ke customer. Oke. Simpelnya gini ya. Ya betul, Zalora adalah dikategorikan ya bisnis to customer. Kenapa? Karena si Zalora ini dia langsung menyediakan produk-produknya kan. Paham nggak? Jadi yang jualan ya Zaloranya langsung, si bisnisnya langsung. Kita tinggal beli, seperti itu kan? Ya, Pak. Oke. Ya, contohnya semacam ini. Dia punya produk Nike. Dia punya produk bisnisnya Nike, jualan Nike dan sebagainya. Kasarnya ini adalah tokonya gitu. Ya. Jadi bukan marketplace gitu ya. Karena kita kalau tidak salah sih, saya belum tahu ya. Kalau nggak salah sih kita nggak bisa apa namanya naruh barang kita di sini kan. Nggak Jadi bisa ini benar. jual. Jadi ini benar-benar jualannya Zalora aja, paham ya? Contoh yang lain lagi misalkan ada yang kenal Ortus Egg nggak? Ortus Egg. Ini kenal kan? Yang sepatu futsal ya Pak biasanya? Ya, ada sepatu futsal dan lain sebagainya. Nah, cuman sayangnya kayaknya di sini sih nggak ada langsung pembelian ya. Oh, ada nih. Cuman dia pembeliannya numpang ke mana? Ke namanya marketplace gitu kan. Ke Shopee, JD.ID, ke Lazada gitu kan. Itu Ortus. Nah, yang lain lagi misalnya apa? Business to customer. Ada KAI misalkan. Anda lihat ini, kereta api. Dia langsung jualan ke kita untuk yang mesen tiket. Jadi bisnisnya yaitu si kereta api dia punya bisnis, kemudian customernya adalah kita. Jadi langsung dijual ke kita. Sudah paham yang B2C? Lumayan, Pak. Ada contoh yang lain nggak kira-kira nih dari teman-teman di sini? Kalau yang mau nyontoin B2C itu apa contohnya yang lain? Pak, kalau Traveloka masuknya apa? Traveloka bisa dikategorikan B2C ya. Tapi ya memang agak samar sih sebetulnya. Tapi boleh dikatakan Traveloka memang betul-betul apa namanya ya? Betul-betul dia itu langsung ke customernya gitu Traveloka. Mungkin akan sedikit berbeda dengan apa ya Agoda ya. Kalau Agoda itu biasanya dia Agoda juga sama sih sebetulnya. Agoda, Traveloka dan lain sebagainya. Red Doors gitu kan.
Red Doors juga kan bisa langsung jualan kan? Red Doors. Walaupun kadang si Red Doors juga dia nitip di Traveloka. Paham nggak? Ya, memang agak sedikit samar sih pengertiannya, tapi kalau mau Anda cari B2C-nya itu yang benar-benar memang dia punya produk sendiri ya, kayak Red Doors, kemudian ada apa lagi kira-kira selain Red Doors? Yang di hotel aja, yang bisa Anda pesan, apalagi yuk? Kalau Oyo, ANB, Pak, Oyo Pak. Iya, Traveloka. ada ANB, ada apa namanya? Oyo Pak. Oyo, ada Iya. Oyo. Oyo ada situsnya nggak ya? Oh ada Oyo Room. Ada Pak. Ya. Cuman itu Silakan mah Anda kayak pilih. apartemen. Iya, tapi memang dia punya Besar. produk sendiri kan? Iya, Maksudnya sendiri kalau dia punya Oyo. produk sendiri. Dia produknya Oyo. Terus ada Airbnb ya. Ini Airbnb, tapi yang khusus Indonesia kayaknya nggak ada langsung deh. Ada Airbnb. Terus ada selain Oyo apa lagi? Airi ya. Airi tulisannya gimana sih? Nih Airi Room. Tapi kayaknya dia kalau Airi Room kayaknya dia nggak punya B2C-nya langsung ya. Kayaknya dia langsung di Traveloka ya. Pak, kalau websitenya hotel berarti itu masuk B2C ya? Ya, boleh dikatakan gitu. Contoh misalkan apa? Mercure Karawang itu. Cuma dia nggak punya kayaknya. Mercure Karawang punya nggak sih? Kita coba cek. Oh ada sih. Cuman dia grupnya Akor kan. Berarti sebetulnya yang punya B2C-nya adalah si Akor. Paham nggak? Paham ya? Mercury itu grupnya Akor gitu. Jadi dia punya yang punya layanan B2C-nya si Akornya langsung gitu. Atau misalkan Resinda Hotel itu grupnya Padma. Cuman kayaknya ini Padma Hotel. Ya kan? Banyak banget kan? Nah, ini ada juga nih, ini Padma. Ada beberapa yang punya B2C-nya si Padmanya langsung. Tapi Anda bisa nginep di mana nih? Mau di Semarang, Legian, Ubud, Bandung, atau Karawang. Anda kira-kira mau pesan yang mana nih? Saya pesenin nih. Bayar sendiri ya. Semarang Pak, ya apa Pak? Udah Pak, Saya di aja- Karawang aja Pak, jangan jauh-jauh Pak, macet. Saya Karawang aja. Kalau staycation di Resida Hotel mikir-mikir ya. Asli, saya masih mikir-mikir. Ini kalau misalnya Anda lihat ya, satu night, satu room, lihat 900.000. rata-rata. Iya, ini Resinda ya. Hotel aja Pak. Novotel juga tuh masuk kategori yang masih mahal ya, Novotel ya. Kalau yang murah berkualitas cari diskon. Swiss Bell-In masuk lah. Tapi kalau saya di Karawang lebih suka di namanya apa ya sekarang? Dulu Selection Bridge, dulu sih. Pak. Bridge oke juga. Saya beberapa kali juga di Bridge. Namanya apa sih? Akyasa ya. Aksaya, Pak, Aksaya. Aksaya. Aksaya mah kecil. Itu kecil. Justru ini gede kolam renangnya. Tapi kamarnya kecil Pak. Nginepnya jangan yang di kamar yang paling kecil, nginepnya yang di sini nih, yang di samping kolam renang itu gede kamarnya. Langsung kolam renang depannya. Nah ini kayak Aksaya ternyata dia yang grupnya Front One, dia punya
Nah ini kayaknya dia tuh kalau di booking dia kan lari ke Azana Hotel kan, karena berarti mungkin dia grupnya itu ada di Azana Hotel, kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi kalau yang namanya hotel biasanya sih nggak berdiri sendiri ya, dia punya grup. Nah biasanya grupnya yang baru punya B2C-nya. Oke. Lalu saya tanya lagi ke mana nih? Nah ini kalau OLX kira-kira termasuk kategori apa? OLX? B2C, Pak. Lebih tepatnya sebetulnya C2C, customer to customer. OLX yang punya apa namanya? OLX yang punya marketplace-nya. Mau OLX, ada Shopee dan lain sebagainya. Nah, Anda kayak misalkan punya Bukalapak lah gitu. Sebagai user Anda boleh nggak jualan Boleh, Pak. di Boleh, Bukalapak? Terus boleh nggak juga sebagai pembeli? boleh, Pak. Bisa. Terus saya jualan bukan produk saya lah. Contohnya misalkan ya saya juga customer di Bukalapak. Saya bisa beli apapun dan saya juga bisa jual. Kurang lebih kayak gitu. Di OLX juga sama kan. Makanya itu konsep di marketplace lebih digambarkan ke customer to customer sih transaksinya ya. Walaupun juga kembali lagi ya sekarang juga agak sedikit rancu karena contoh misalkan ya kayak tadi ya Ortus kan dia produsen gitu kan, tapi dia punya akun official ya biasanya ya, akun official di mana di Bukalapak. Nah dia memanfaatkan Bukalapaknya, memang dia punya bisnisnya, tapi kalau misalnya dia punya account di Bukalapak, artinya jatuhnya lebih ke customer to customer, gitu. Oke. Karena saya bisa atas nama toko saya sendiri, saya punya toko sendiri itu saya jual. Bisa dimengerti? Customer to customer? Nampak. Oke. Atau customer itu boleh diartikan user juga. Satu contoh lagi. Untuk e-stock atau Getty Image juga lah misalnya, Getty Image. Menurut Anda, e-stock dan Getty Image ini termasuk kategori apa? Departemen to C. Apa? G2C, Pak. G2C apa? Bukan. Bukan. Ini bisa diartikan sebagai customer to business. Kenapa kira-kira? Jadi gini, di e-stock ya, di e-stock itu ya dia masih anaknya Getty Image juga. Saya suka moto misalkan. Nah, saya taruh di sini foto-foto saya. Kemudian ada bisnis, contohnya misalkan PTA misalkan yang bergerak dalam bidang agrikultur misalkan. Dia mau beli nih hasil karya dari orang-orang gitu. Yang ada gambarnya misalkan gambar sawah atau gambar apa. Nah, saya dapat keuntungan. Nah, itu namanya nih customer to business. Jadi saya sebagai customer yang menyediakan atau sebagai end user yang menyediakan untuk kemudian dibeli oleh pelaku bisnis. Ada pertanyaan nggak? Anda pernah menjual sesuatu di e-stock foto? Ada juga yang lain ya, bukan e-stock foto saja. Contohnya misalkan jualan vektor, jualan gambar. Lebih di sini lebih ke atau jualan UI UI. Ya. Ini contohnya. Ada beberapa situs ya. UI design purchase. Dribble kayaknya ya salah satunya. Jadi di Dribble
kita bisa beli. Ya. Ini saya sebagai customer ya, saya membuat desain, tampilan dan lain sebagainya. Anda misalkan sebagai bisnis yang mau jualan produk atau mau bikin website dan lain sebagainya, bisa beli nih, ya, bisa beli atau bisa juga ngontrak, suruh dibikinin dan lain sebagainya. Nah ini adalah customer to business. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau masih ada pertanyaan silakan, ya, supaya tugas Anda mudah. Ada pertanyaan tidak? Kalau Kak, Saya, ya silakan. Silakan ya, Wis. ke government apa sih, Pak? Kalau government to government lebih dari sisi integrasi data ke pemerintahan ya. Contohnya misalkan antar kedinasan. Kalau secara langsung mungkin aplikasi itu dibuat di internal government ya. Saya sendiri sih belum pernah ya. Tapi contohnya mungkin ya, yang mungkin terjadi adalah data kependudukan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan, yang kemudian data kependudukan itu juga dibutuhkan oleh pemerintahan yang lain. Contoh misalkan oleh Dinas Kesehatan. Nah nanti antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Kependudukan ini datanya akan ada transaksi gitu. Jadi tercatatkan. Itu namanya governance to governance. Atau sisi lain misalkan di Kementerian Pendidikan misalkan ada data terkait dengan di PD Dikti misalkan kan ada data terkait dengan mahasiswa, kemudian lulusan tahun berapa, dari kampus mana. Nah contohnya misalkan ada beberapa kedinasan yang membutuhkan data itu, kemudian si PD Dikti ini misalkan memberikan interfacing atau memberikan jembatan kurang lebih layanan agar datanya bisa dibaca oleh departemen yang lain gitu, dalam artian apa ya, kalau disebutnya departemen ya benar ya, antar pemerintahan ya, atau misalkan departemen keuangan nanti dengan departemen keimigrasian ya, itu governance to governance, saling tukar data. Atau misalkan bea cukai dengan departemen perdagangan misalkan ada pertukaran data, itu bisa dikatakan sebagai governance to governance. Kurang lebih gitu Jawis. Ya, baik, makasih Pak. Yang lain ada pertanyaan? Saya summary ya terkait dengan pertemuan malam ini, kita berkaitan dengan e-commerce. Jadi tugasnya adalah langsung Anda membuat presentasi tentang e-commerce. Jadi Anda langsung praktek contoh-contoh e-commerce, baik itu B2B atau business to business. Tadi dicontohkan ada Indo Trading gitu ya. Lalu kemudian B2C atau business to customer, itu contohnya ada Zalora, ada Red Doors, ada Oyo, ada Padma, ada Accor dan lain sebagainya. Lalu C2B atau customer to business itu ada Getty Images ya tadi, atau stock foto. Lalu ada juga dribble.com dan lain sebagainya. Kemudian ada C2C, itu customer to customer, itu lebih ke marketplace ya. Kalau marketplace saya rasa Anda semua pasti sudah hafal ya, Tokopedia, ya Beli-beli, apa lagi ya, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Batasnya sampai kapan Pak? Batasnya adalah sampai ujian akhir semester. Dan saya pastikan Anda harus mengerjakan itu, karena kalau tidak mengerjakan berarti Anda akan kehilangan nilai tugas, di mana nilai tugas itu kalau tidak salah bernilai 20% ya. Saya harus cek lagi ya, antara 20 atau 30. Sehingga kalau misalkan tidak ada nilai tugas sama sekali, ya Nadia silakan. Aku mau nanya, ini individu apa kayak kelompok gitu Pak? Individu dong. Oh ya udah Pak, makasih Pak. Individu ya.
Dan jangan lupa diterangkan apa situs itu bergerak dalam bidang apa, kemudian tadi dikatakan cara transaksinya bagaimana, kalau bisa syukur-syukur dengan ada cara pembayarannya seperti apa. Oke ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan, dan saya terbuka untuk kritik dan saran Anda. Silakan bisa langsung ke saya atau langsung ke email. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam. Bapak absen bagaimana ya Pak?